untuk, starting. Nah, di sini, pengaturannya ini kita lihat. Bisa dilihat ada webcam-nya juga, ada mikrofon, ada speaker, lalu bisa diatur juga background dan lain-lain, tapi background-nya hanya untuk blur aja, nggak ada yang, lain gitu ya. Terus bisa model yang, seperti ini, share content. Nah, share content ini yang saya bilang live di YouTube nih seperti ini, video stream. Nah, kalau kemarin saya sudah tes gitu ya, menggunakan YouTube. Kalau Bapak dan Ibu punya YouTube, itu biasanya kalau kita mau streaming itu ada, link-nya, StreamK namanya kalau di YouTube. Nah, itu bisa di-input di sini, bisa langsung live, gitu. Seperti itu. Kalau mungkin saya bisa contohin sedikit, misalkan ini ya, misalkan Bapak dan Ibu udah punya YouTube channel, atau mau ada webinar gitu ya, atau mau ada rapat yang skalanya besar, maunya by YouTube aja. Langsung aja go live, gitu. Nah, ini saya lupa nih kodenya tuh ada di mana ya? Saya perlu ngecek nih kalau kodenya, jadi ada kodenya gitu ya. Kalau di sini kita harus masukin kode tertentu. Nah, oh gini nih ya, ini stream, oke, save, stream setting. Nah, ini kodenya ya, ada kodenya gitu. Ini bisa langsung di copy paste di 3CX. Nah, mereka akan launching gitu. Seperti itu. Ini suara sinyalnya. Nah, oke. Nah, ini sudah live nih posisinya nih Bapak dan Ibu nih. Gitu. Nah, share screen kita juga muncul di YouTube. Ini sudah live posisinya. Nah, nih seperti ini gambarannya. Udah langsung live, bisa. Gitu. Udah kayak menteri Zoom ya Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjut. Menarik. Jadi ada share video juga, ada share konten gitu ya. Kalau apa, mau model whiteboard juga ada whiteboard di mana ya saya lupa. Whiteboard itu ada di share screen. Oh, nih kalau ini saya harus, matiin dulu share screen-nya kalau mau, whiteboard gitu. Standar sih kalau whiteboard ya, kayak gitu. Oke, saya lanjut, mungkin di sisi sekarang presentasi lagi ya, video conference tadi sudah kita ulas, nanti kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi sementara saya lanjut dulu. Oke, setelah teleponi sistem sudah, video conference juga ada. Ada call center-nya. Nah, call center sudah termasuk di license, nggak perlu ada add-on lagi. Ada call queue juga ada. Ada call queue, ada call recording, ada SLA alerting, ada switchboard. Jadi kalau call queue itu adalah antrian panggilan. Jadi ketika ada panggilan masuk itu bisa dikelola atau bisa diatur urutannya, gitu. Ada call recording juga. Jadi ada laporannya, ada recording yang bisa di-play gitu juga bisa. Terus ada SLA alert, ada switchboard. Kalau switchboard itu untuk, memungkinkan operator atau agent untuk mengelola panggilan gitu ya, atau meneruskan panggilan secara langsung. Nah, ada wallboard-nya juga. Kalau yang di bagian atas nih, Bapak dan Ibu bisa lihat ada wallboard-nya. Wallboard itu adalah tampilan yang menampilkan informasi secara real time tentang kinerja call center. Jadi istilahnya call center ini bisa dilihat nih, average time-nya berapa, answer-nya ada berapa, terus agent yang berapa yang sibuk, itu bisa dilihat juga. Ada callback-nya juga. Jadi pelanggan itu bisa, meninggalkan nomor mereka dan kita bisa telepon balik nih agent nih, pakai gitu. Nah, yang pasti adalah call center itu harus ada built-in listening dan juga whispering-nya juga. Nah, ini juga sama kalau Bercin, ini tuh untuk, kita ikut panggilan, kalau untuk, listening itu untuk mendengarkan aja supervisor ataupun manajer, lalu yang terakhir adalah whispering untuk memberikan petunjuk, gitu ya. Ada call report-nya juga, jadi ada call report-nya. Ini untuk call center. Oke, untuk mobile app sendiri ada buat di PC ataupun di smartphone. Nah, bisa di iOS, bisa di MacBook, bisa di Android gitu ya, bisa di Windows, bisa di-download di, store yang memang official. Jadi nggak perlu harus install APK, itu nggak perlu, gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini, ada 4 fitur utama yang mungkin tadi saya sudah mention ke Bapak dan Ibu. Mungkin untuk lebih detailnya, mungkin saya nanti akan kasih tahu gimana cara Bapak dan Ibu bisa, mencoba gitu ya. 360 ini kita akan kasih akun free demo, nanti saya akan kasih tahu Bapak dan Ibu. Bisa coba, sekarang pun juga bisa nanti habis meeting. Oke, ada 4 ya, ada teleponi system, ada video conference, ada call center, ada mobile apps. Ini yang membedakan kita dengan, PBX, lain dan ini satu license dan satu hosting yang sama, nggak perlu add-on lagi gitu. Oke, saya lanjut. Terus kalau ditanya nih, kita udah cocok nih, sama 3CX-nya, kita udah cocok sama fitur-fiturnya, kita udah cocok sama komparasinya.
Lalu apa yang dibutuhin sama reseller ataupun user yang pakai? Yang pasti adalah kita butuh license-nya. Kita beli license-nya. Dan juga penempatan lisensinya. Mau lisensinya tuh mau di hosting, atau mau di on premise, atau mau di cloud yang kita atur. Nah, itu ada beberapa opsi tuh, Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ngerasa kayak usernya tuh maunya, "Oh, saya maunya di ini aja deh, di, eee, on-prem aja." Nah, itu bisa juga ditaruh di on-prem gitu. Nah, kalau mau hosting kita yang atur juga ada, gitu. Yang kedua adalah nomor dari provider. Nah, kalau nomor provider ini kan, membedakan juga ya dari kita harus menggunakan WhatsApp nih. Misalkan kalau WhatsApp ini kita kan nggak bisa nelpon ke 021 atau ke 08. Nah, kalau ini bisa. Nomor dari provider ini untuk trunking-nya ya, Bapak dan Ibu, bisa lewat SIM trunk ataupun lewat, analog, bisa via VoIP gateway, kayak gitu. Kalau Bapak dan Ibu punya IP phone, bisa, tapi syaratnya harus ada IP phone yang support SBC. Biasanya SBC phone gitu ya. Lalu yang keempat adalah smartphone atau laptop. User bisa memilih antara menggunakan PC ataupun IP phone. Nah, yang saya maksud mengenai, 3CX ini bisa untuk telepon keluar gitu ya. Nah, misalkan saya mau nelpon ke nomor saya nih, 0812 gitu ya, 9770 0872. Saya mau nelpon misalkan, saya mau nelpon, nah kalau di WhatsApp kita nggak bisa seperti ini, tapi kita bisa ini dan itu, pulsanya itu kan, modelnya si trunk, jadi, biasanya flat gitu. Nah ini kalau saya masuk, gitu. Saya lanjut lagi dari sisi material yang dibutuhkan. Nah, kalau dari topologi nih, ini dari sisi teknis. Topologi seperti apa? Seperti ini, kalau Bapak dan Ibu mungkin, tim teknis gitu ya, mungkin, familiar dengan topologi seperti ini. Yang pasti adalah ada 3CX-nya, bisa di on-prem atau di-hosted di cloud, and then ada, nomornya, provider ya, bisa di PSTN lewat VoIP Gateway FXO, bisa, lalu SIP-trunk ke 3CX, atau bisa lewat, apa namanya, provider SIP-trunk gitu ya. Banyak provider SIP-trunk yang mungkin Bapak dan Ibu, sudah familiar, kalau sudah familiar gitu ya. Nah, setelah itu softphone itu atau di handphone atau di mobile itu bisa lewat, internet gitu. Internetnya juga nggak harus sama. Jadi bisa di luar, bisa pakai, GSM di handphone gitu juga bisa connect, seperti itu. Lalu di sini, topologi yang paling bawah yang di tengah adalah topologi jika user menggunakan IP phone. Nah, kalau ini kita pakainya Funfield. Di mana kalau Funfield itu satu IP phone SBC itu bisa connect sampai 10 maksimum. Nah, ini topologinya Bapak dan Ibu, kayak gitu. Kalau saya bisa tandain bahwa sekarang itu rata-rata memang, user itu menggunakan softphone ya, atau laptop atau handphone biasanya, udah langsung ke 3CX biasanya gitu, seperti itu. Oke saya lanjut. Nah ini yang menarik, kalau Bapak dan Ibu mau demo account 3CX gratis, jadi apa aja yang didapat, ada akses telephony system dan video conference. Jadi Bapak dan Ibu bisa, ini ya, bisa demo video conference, bisa undang ke tim Ibu atau tim Bapak, atau bisa eksternal gitu ya, via email tadi saya ceritakan. Bisa antar extension, misalkan Bapak dan Ibu, "Oh, Pak Giral saya mau, ini dong satu kantor saya mau ada 5 orang ini." Boleh, tinggal kirim emailnya aja ke WhatsApp saya, gitu ya. Tadi WhatsApp atau WhatsApp Mas Gusti yang tadi, broadcast ke Bapak dan Ibu, monggo bisa langsung kirim email, kita langsung kasih akses demonya, gitu. Nah, bisa diinstal di mobile, handphone ataupun di PC. Nah, nanti caranya gampang atau enggak? Nah, gampang. Nanti nanti kalau Bapak dan Ibu sudah kita kirim emailnya, nanti akan ada seperti ini, gitu. Jadi tinggal klik here, terus juga ada, scan QR code juga. Nah, itu bisa provisioning. Jadi nggak perlu kita harus remote. Jadi Bapak Ibu tinggal misalkan di handphone, udah tinggal scan aja, scan, langsung muncul extension dan lain-lainnya. Itu gampang banget. Nah ini, Bapak Ibu mungkin belum kebayang nih, sesimpel apa sih daftarin extension di 3CX. Nah Bapak dan Ibu bisa WhatsApp saya untuk kita akan kirimkan demonya. Nanti kita akan pandu by phone, scan-nya di mana, udah bisa langsung pakai. Nah kayak gitu. Langsung aja nanti kalau misalkan habis ini langsung request akun demo kita akan kasih, kayak gitu. Nggak ada biaya, gratis selama kita kayaknya nih, selama 2 minggu ini maksimumnya, Bapak dan Ibu, gitu. Oke ya. Saya lanjut dulu yang penting, saya juga udah reminder untuk yang ini Bapak dan Ibu bisa, hubungi saya atau hubungi Mas Gusti, kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaannya kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan 3CX tapi bingung nih, SIM trunk-nya mau kemana? 021-nya, "Saya mau dong 3CX tapi 021 saya bingung kalau saya harus langganan sendiri." Oh tenang, kita ada alternatif, kita kerjasama sama mitra untuk partner SIM trunk. Jadi, untuk yang ini kita kerjasama, jadi kalau Bapak dan Ibu telepon, nomor lokal ya, mau GSM, mau SLJ, mau SLJJ,
tidak termasuk SLI atau internasional, itu rupiahnya Rp15 per detik, gitu, hitungannya detik. Terus biaya nomornya, ada biaya nomor, Rp250.000 per nomor, 8 concurrent. Nah, biaya nomor ini tidak akan di-charge jika pemakaian telepon melebihi Rp500.000. Nah, misalkan tagihan telepon Bapak dan Ibu itu, cuma Rp50.000 misalkan, karena cuma inbound aja. Nah, Bapak dan Ibu harus bayar nomor Rp250.000. Nah, kalau misalkan lebih Rp500.000, Bapak dan Ibu nggak perlu bayar, Rp250.000. Nah, kalau harga ini, bersaing ya Bapak dan Ibu, jadi mungkin Bapak dan Ibu udah punya alternatif, provider, "Ah, saya lebih milih provider A, dia sudah ada, harganya lebih oke," gitu. Ya kita nggak masalah, kita hanya menawarkan offering alternatif opsi kalau misalkan Bapak dan Ibu kebingungan nih nyari nomor kemana gitu, seperti itu. Saya lanjut ke bagian harga dari 3CX. Oke, nah ini mungkin Bapak dan Ibu tadi pasti menunggu-nunggu juga nih, berapa sih sebenarnya 3CX itu per tahunnya? Per tahun itu berapa sih sebenarnya? Oke, ini saya note dulu ini adalah price list, di mana untuk Bapak dan Ibu kalau reseller, itu nanti akan ada diskon khusus, itu yang pasti. Nah, harga ini adalah include PPN 11%. Saya ini untuk harga ini kita cuma ada 3 paket. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin lebih dari 3 paket ini, itu sudah ada harganya di, websitenya 3CX, seperti itu. Tapi, kalau website 3CX itu masih mentahan, jadi Bapak dan Ibu harus nyiapin hosting sendiri, gitu. Saya mulai dari yang pertama dulu, di sini saya coba, gambar sedikit. Oke, saya coba, gambar sedikit. Jadi yang pertama saya akan bahas di Pro 4. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengetahui yang tadi saya mention bahwa 3CX itu tidak, di-charge atau tidak dikenakan biaya sesuai dengan jumlah extension. Nah, ini penting. Jadi mau Bapak Ibu mau 1.000 extension, mau 500 user, mau 600 extension, mau sampai lebih dari 1.000, itu nggak ada masalah. Tapi kalau 3CX itu dibatasi oleh concurrent. Nah, beberapa PBX brand itu juga melakukan hal yang sama. Jadi 4 concurrent. Jadi paling kecil itu kita ada 4 concurrent pro license. Harganya sekitar 3,5 lah ya, include PPN per tahun, ini per tahun ya Bapak dan Ibu. Nah, udah dapat apa aja? Yang pasti dapat 3CX license, dapat hosting. Jadi Bapak dan Ibu udah nggak perlu ribet nyari hosting lagi setahun, selama 1 tahun ya. Dapat apa lagi? Dapat nomor 021 kalau Bapak butuh. Tinggal nanti kita cas aja pemakaian teleponnya nih. Kalau Bapak dan Ibu nih udah dapat nih, kita kasih 021 berapa. Nah, udah tinggal nanti kita cas bulanannya untuk tagihan telepon ya. Setup-nya berapa nih, Pak Gerald? Free, tenang. Jadi kalau misalkan untuk kita instalasi, waduh mahal nih instalasi ini pasti. Kita akan free instalasi, gitu. Nah, seperti ini. Pro 4, oke. Ini gambarannya, Bapak dan Ibu, yang paling bawah gambarannya. Gambaran kalau misalkan Bapak dan Ibu mau tahu nih, kalau misalkan ini 3,5 per tahun, usernya berapa ya kira-kira ya? Soalnya kan 4 concurrent. Oke, ini adalah survei atau penilaian kita selama kita, jadi, produk PBX itu kita udah dari tahun 2007, di mana kita sudah tahu kondisi, market gitu ya. Nah, marketnya user, itu rata-rata ya, untuk office standar nih ya, ini untuk office standar. Itu biasanya adalah 10% dari jumlah extension, untuk concurrent ya. Gitu, 10% dari jumlah extension, saya ulangi. Nah, ini untuk yang office standar. Nah, kalau office yang agak besar itu biasanya 30 sampai 50%. Tapi rata-rata kalau kita biasanya offering call center dan juga rumah sakit, itu concurrent-nya kita hitung cuma 30%. Nah, rata-rata yang pakai 3CX itu biasanya office-office standar doang gitu, yang memang dia butuh sistem PBX atau sistem telepon. Nah, concurrent itu 10% dari jumlah extension. Artinya apa? Artinya kalau ini 4 concurrent, itu kira-kira yang nyaman buat user itu sekitar 50. Nih ya saya catat ya, ini 50. Ini kita sudah testing bahwa istilahnya satu company ada 50 orang di dalamnya, itu yang per sudah aman lah gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin baru di dunia PBX, jadi kalau 4 concurrent itu 4 telepon bersamaan. Misalkan Bapak telepon ke rekan Bapak di kantor yang sama. Nah, itu kehitung satu. Terus telepon masuk dari customer mau nelfon ke Bapak, itu kehitung satu. Dari kita telepon customer itu kehitung satu. Nah, itu kehitung satu concurrent. Nah, seperti itu tuh yang dinamakan concurrent. Nah, kalau kita lihat bahwa 50, extension atau 50 user, itu 4 concurrent itu udah cukup. Ini berdasarkan penilaian kita ya Bapak dan Ibu, tapi ini relatif, kalau angka ini relatif. Dan juga untuk yang 8, itu bisa sampai 100, untuk yang 16 bisa sampai 160. Pertanyaannya adalah, berapa nih
hitungannya kalau misalkan bayangan per tahun dan per bulan per user. Nah, ini ketemunya segini. Per bulannya bahkan satu user itu cuma 6.000. 6.000 perak. Ini 5.000 perak. Ini 7.000 perak maksimumnya. Ini gambarannya seperti ini Bapak dan Ibu. Tapi tetap kita akan casnya per tahun ya Bapak dan Ibu. Harga ini ya. Gitu. Tapi Bapak Ibu sudah punya bayangan nih. Oh, ternyata harganya ini ya, ternyata harganya nggak semahal itu gitu. Udah dapat teleponi, udah dapat conference, Bapak dan Ibu mungkin selama ini udah langganan ke ini ya, pihak video conference lain ya. Mungkin harganya mungkin nggak tahu ya, saya kurang informasi soal harga kayak Zoom atau Teams. Nah, Bapak dan Ibu kalau misalkan butuh conference-nya aja udah dapat ini semua gitu. Udah dapat fitur 4 pilar tadi udah dapat semua. Gitu. Harganya seperti ini. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa screenshot dan juga nanti kita akan share PPT-nya dari Bapak dan Ibu bisa lihat lagi harganya gitu. Seperti itu. Saya lanjut dulu. Saya lanjut ke Funfill sekarang, karena mungkin setengah jam lagi kita selesai. Mungkin kalau Funfill singkat ya. Kalau Funfill mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan produk Funfill rata-rata. Jadi kalau Funfill ini kita kantor pusat di Shenzhen. Kenapa kita percaya sama Funfill adalah Funfill salah satu produk yang RMA-nya cepat gitu ya. Kita percaya bahwa RMA-nya mereka cepat. RMA itu dalam arti garansi. Dan juga kita adalah importir dari produk mereka. Dari 100% kita impor, itu di bawah 1% jumlah quantity dari IP phone kita untuk klaim garansi ke Funfill gitu. Jadi relatif tahan banting nih. Kalau tadi video Bapak dan Ibu lihat di awal tuh Mas saya kalau Bapak dan Ibu kenal tuh Jos Gandos ini yang produk gitu. Saya lanjut jadi bisnis marketnya juga globalnya sudah banyak termasuk Indonesia, kita dipercaya sama mereka untuk bawa ke Indonesia. Produknya mungkin saya nggak ulas semua karena akan panjang mungkin di sesi yang lain. Jadi ada beberapa tipe IP phone gitu ya, Bapak dan Ibu mungkin familiar, ada IP phone wireless, ada IP phone yang standar, ada buat resepsionis, ada buat Android, nah itu macam-macam. Nanti kalau Bapak dan Ibu punya pertanyaan soal IP phone bisa tanya ke saya kita. Lalu juga ada intercomnya juga gitu, Funfill juga punya intercom gitu. Dan sekarang adalah kita fokusnya ke bagian headset. Jadi mereka itu ada produk baru. Kalau Bapak dan Ibu familiar dengan headset Funfill, mereka keluarin produk terbaru yaitu HT301 dan 302 series. Kayak gitu. Di mana memang headset ini nyaman sekali. Jadi saat ini kalau Bapak dan Ibu dengar suara saya ini saat ini menggunakan headsetnya Funfill, tipe yang sama gitu. Ada dual headset HT302, ada yang mono atau 301 yaitu single suara gitu ya, nggak stereo gitu. Oke, koneksinya apa? Koneksinya ada via USB, mana ya? Sebentar saya scroll sedikit. Ada via USB sama ada RJ9. Kalau RJ9 itu biasanya buat IP phone. Nah, kalau USB itu bisa di IP phone, bisa di laptop atau di PC gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau saya lihat speknya gitu ya, di sini speknya juga standar. Jadi yang pasti adalah yang membedakan adalah yang pasti adalah suaranya high quality, audionya high quality. Terus juga ada mic noise reduction gitu ya. Oke. Mungkin saya akan tes. Mungkin saya tes sekarang dia. Misalkan nih ya, Bapak dan Ibu sekarang lagi meeting nih di luar yang suaranya tuh bising. Di sini saya menggunakan YouTube di sebelah saya menggunakan suara traffic, suara jalan gitu ya. Saya akan coba tes. Di sini saya masih menggunakan headset. Di sini saya akan rubah, saya akan stop sharing sebentar. Di sini saya akan rubah suara saya dari sebentar ini mungkin saya sharing aja yang ini karena saya akan kasih tahu ke Bapak dan Ibu. Nah, ini saya akan ganti nih untuk mikrofonnya. Nah, ini adalah mikrofon laptop saya. Ini adalah suara dari mikrofon laptop saya. Jadi ini mungkin kalau misalkan kita meeting di luar, oke sebentar. Ini saya ya, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat ini mikrofon dari uh, mikrofon laptop gitu ya. Nah, gimana kalau dengan Funfill punya? Ini Funfill punya. Nah, ini kalau ini Funfill punya nih Bapak dan Ibu. Apakah suara jalan terdengar? Nah, ini suara dari Funfill punya. Active Noise Cancelling-nya berjalan dengan baik. Kayak gitu. Saya lanjut lagi ke presentasi mikrofon. Nah, mungkin Bapak dan Ibu punya bayangan nih, wah ini
headset Funfeel ini kayaknya harga berapa nih kayaknya nih kalau kita bawa ke market Indonesia nih. Apakah noise cancellingnya sebagus itu? Akan tinggi harganya gitu. Rugi dong kalau saya lanjut, di sini saya lanjut ke bagian harga mungkin ya habis ini ya. Jadi setelah Bapak dan Ibu mungkin udah tahu nih. Nah, ini ada satu fitur juga nih, bisa buat di-mute sama buat talking mode. Jadi mode-nya ini bisa diganti di, indikator di headset-nya, gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini kompatibel buat PC app. Jadi ada kayak model kayak Yestar punya, ada Zoom, ada Teams, ada macam-macam lah. Karena ini basisnya sebenarnya headset standar, headset USB lah seperti itu. Oke, terus skenario seperti apa? Ini ada skenario kayak misalkan colok di plug di IP phone atau di komputer. Nah, itu bisa gitu. Sama seperti gambarannya seperti ini sama. Oke. Nah, harganya Bapak dan Ibu. Kalau harga market sekarang 500-an. Kalau di event ini kita akan kasih harga 390 include PPN. Kalau Bapak dan Ibu reseller akan ada harga khusus. Nanti bisa kontak saya. Saya reseller Pak, saya akan kasih harga khusus. Kayak gitu. Atau Bapak dan Ibu biasanya resellernya kemana nih? Belinya kemana? Nanti kita akan kasih diskon juga. Nah, ini harga standar kita, 390.270 perak include PPN. Jadi Bapak dan Ibu udah dapat 400.000, dapat headset yang dapat dual mic noise reduction gitu ya. Tapi ini kita offeringnya yang mono atau yang satu kuping. Biasanya untuk call center atau telepon itu bisa lancar gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk ini bisa di-screenshot atau nanti kita akan share PPT-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa ini stoknya banyak dan juga warantinya 1 tahun. Gitu. Rusak ganti baru. Gitu. Ini balik lagi nih yang tadi ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi yang sempat kelewat gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu mau demo akun 3CX bisa langsung WhatsApp ke saya aja. Saya akan langsung kirim akun demonya. Nanti ada namanya Mas Dika yang akan bantu Bapak dan Ibu untuk supaya jalan lancar gitu. Bisa testing juga gitu. Oke, karena mungkin waktunya tinggal setengah jam, mungkin ini juga persingkat aja biar nggak terlalu lama. Kita habis ini akan ada game interaktif lewat Kahoot. Jadi nanti akan ada game Kahoot. Jadi ada top 1, top 2, top 3, dan top 4 dan top 5. Di mana top 1 sampai 3 akan mendapatkan headset Funfeel senilai 515.000. Nah, kalau Bapak dan Ibu udah familiar nih sama webinar kita nih, tenang. Semua hadiah kita akan kirim langsung ke tempat Bapak dan Ibu. Pasti dapat gitu. Kita akan jamin gitu, Mbak. Gitu. Kita emang terus habis itu juga ada kalender untuk top 4 dan top 5-nya. Kayak gitu. Nah, caranya gimana nih Kahoot nih? Caranya tinggal Bapak dan Ibu, buka di browser, Kahoot gitu ya, terus juga tinggal masukin game pin aja sama, atau bisa scan barcode nanti akan saya share di, tampilan ini. Tapi sebelum dari situ mungkin kita akan ada sesi, Q&A dulu ya, Bapak dan Ibu. Jadi sesi Q&A-nya mungkin bisa dilihat di 3CX-nya. Sebentar saya buka 3CX-nya meeting, mungkin beberapa ada Q&A yang mungkin kita akan bisa jawab gitu ya. Sebentar. Kalau Q&A itu jadi kalau Bapak dan Ibu tuh ada 2 dashboard sebenarnya. Ada Q&A yang bagian kanan nih, ada bagian yang tanda tanya misalkan nih, tanda tanya. Nah, sebenarnya Q&A itu ada Q&A sama chat biasanya di 3CX. Ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini, gitu. Oke, mungkin saya akan jawab yang di chat dulu ya. Mungkin ada beberapa. Oke. Terus bagaimana dengan telepon selain extension dengan Cloud PBX, bagaimana tarifnya? Nah, extension dengan Cloud PBX ini maksudnya gimana Pak Rafli? Jadi bagaimana telepon ke selain extension dengan Cloud PBX? Misalkan ke ini ya, misalkan extensionnya ke mana? Ke 021 kah atau ke 08? Nah, itu tarifnya itu yang tadi. Kalau kita jualan tuh biasanya Rp15 per detik. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu itu ada langganan tersendiri, nah itu terserah Bapak dan Ibu gitu ya untuk layanannya, untuk telepon. Nah, pertanyaannya mungkin ada lagi nih, kalau gimana telepon antara extension tapi PBX-nya berbeda? Misalkan Bapak dan Ibu udah punya Asteris, udah punya Isabel, udah punya Vital PBX. Nah, itu bisa di-trunking nggak? Bisa. Jadi Bapak dan Ibu bisa antar extension ke Isabel. Gitu. Kalau Bapak dan Ibu udah punya sistem PBX tersendiri gitu ya, bisa di-ship trunk. Gitu. Oke. Untuk video call meeting ada reportnya? Ada Pak. Ini saya tunjukin ya video reportnya ya. Saya lupa tadi nunjukin ke Bapak atau sorry, Pak Mihardi ya. Saya akan tunjukkan Pak. Report meeting itu seperti apa? Ini seperti ini. 3CX meeting report. Oke, 3CX meeting reportnya di sini kita lihat. Startnya kapan? Bisa dilihat. End-nya kapan? Durasinya berapa lama? Bisa. Nah, participant summary-nya juga ada.
Misalkan kalau ini anonimus karena saya nggak lewat email. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti join lewat email, nah itu emailnya akan muncul. Nah, join-nya berapa kali? Misalkan ini kalau join-nya sekali, artinya mereka tidak terputus. Misalkan, terputus dari koneksi mereka, atau dari 3CX-nya, atau dari user-nya keluar dulu nih, gitu. Nah, ini ada yang sekali nih, misalkan keluar nih. Terus berapa lama mereka ikut? Nah, mereka ikut ada yang 66%, ada yang 80% mereka ikut. Ada yang cuma, ikut bentar nih 12%, ada laporannya juga, gitu. Ada 7 menit beliau ikut nih. Misalkan Bapak atau Ibu PIN ini cuma 7 menit ikut meeting kita. Nah, itu ada reportnya juga. Nah, ini reportnya apakah kita harus request ke 3CX? Enggak. Semua ini akan dikirimkan langsung otomatis oleh 3CX setelah meeting. Kemana? Ke hostnya. Atau ya siapa yang nge-create meeting-nya. Nah, kayak gitu Bapak dan Ibu. Menarik ya untuk jawaban ini sudah kejawab yang report dari ini ya. Oke. Untuk kalau telepon Funfield khusus tipe apa ya? Oke, kalau telepon Funfield itu jadi ada modelnya namanya router phone. Router phone itu satu IP phone itu bisa sampai 10 IP phone yang kecil-kecil. IP phone Funfield tuh biasanya terkenal tuh X3SG. Kalau X3SG itu harus connect ke satu IP phone khusus. IP phone khususnya itu ada X4U, ada X5U, ada V series. V67, V65. Nah itu. Satu IP phone X5U bisa sampai 10 yang kecil-kecil gitu ya. Seperti itu. Oke, dari Bapak Aditya, apakah bisa diintegrasikan dengan Microsoft Teams? Saat ini belum bisa kalau Teams dan Zoom, Webex juga belum bisa. Jadi, karena sebenarnya itu lebih ke kompetitor ya, Bapak Aditya. Jadi, kalau itu kan lebih kompetitor video conference. Kalau integrasi sih lebih ke kayak Siptrang ke Isabel, atau Bapak dan Ibu mau ada CRM kayak Zoho, Zendesk untuk tiketing. Nah, itu bisa dimasukkan. Oke. Oh ya, tadi pertanyaan, Pak Eka ya. Jika call 4 sudah terpakai semua, apa yang terjadi pada call 5? Call ke-5 akan, busy, akan sibuk, jadi tidak bisa telepon. Jadi ketika ada traffic 4, telepon ke-5 nanti akan notifnya adalah sibuk gitu. Panggilan sibuk gitu dalam bahasa Inggris seperti itu. Ya, Pak Fikri, bentar lagi kita kuis Pak Muhammad Fikri. Nanti kita akan dapetin hadiah. Apakah meeting bisa di-record? Bisa. Nah, ini Pak, jadi kalau ada tombolnya nih, record nih. Nanti akan saya kirim nih, saya akan upload di YouTube, rekamannya. Gitu. Tadi saya lupa rekamannya nggak start dari awal, tapi tadi dari ya 10% lah kita meeting sudah saya record. Nah, ini recordnya bisa, simpannya di lokal ya, Bapak dan Ibu. Gitu. Bisa di-record Bapak dan Ibu, gitu. Ada lagi mungkin pertanyaannya sebelum kita masuk ke kuis? Kuisnya bentar sih, cuma 10 apa 12 pertanyaan aja. Nanti paling cuma 10-20 menit langsung dapat kalau Bapak dan Ibu bisa jawab semua pertanyaan, bisa masuk top 3, dapat headset 500.000. Kita akan kirim langsung ke tempat Bapak dan Ibu. Untuk SIP terangnya apakah hanya register terang atau bisa juga peer terang? Alamat IP36 kita apa dan bentuk URL-nya. Nah, kalau ini teknis banget ini. Ini Mas Dika bisa jawab mungkin? Atau jawab? Bentar ya, Pak. Pak Dika ada kendala teknis mikrofonnya. Kalau ini soalnya kalau si terang itu register terang, kalau yang sekarang kita demo itu register terang langsung. Jadi provider tuh nyiapin IP public terang gitu ya. Kalau peer terang nanti Mas Dika akan cek ya. Akan dicek kalau yang peer terang ini Pak Jun gitu ya. Nanti Mas Gusti akan follow Pak Jun. Mas Gusti nanti akan catat pertanyaan Pak Jun terkait peer terang, lalu alamat IP36. Partisipan bisa coret-coret share konten? Bisa. Kalau ini mungkin kita nggak aktifin karena memang takutnya karena ini webinar ya, jadi beda ini kalau user bisa untuk coret-coret. Tapi biasanya bisa dimatiin juga, tetap bisa. Pak Devan, kalau sudah memakai telepon X3SG, apakah install ulang lagi di PBX-nya? Nggak perlu ya Pak. Jadi kalau udah X3SG sudah ada router phone-nya yang tadi saya bilang ada X5U atau X4U, tinggal register aja nanti Pak. Ininya IP phone-nya gitu ya. Jadi nanti bisa langsung ini ya. Nah mungkin oh ya sambil kita 5 menit lah sebelum kita quiz, saya akan oh ya harus pakai IP public atau pernah DDNS? DDNS kalau DDNS kayaknya saya perlu cek ya. Kalau IP public kita public sih bisa, kalau DDNS saya perlu cek. Nanti setelah Q&A nanti saya akan tampilin dashboard usernya ya, dashboard admin ya.
Mau tanya Pak, untuk paket lisensi apakah yang ditampilkan sudah baku? Misalkan kita butuh 10 concurrent dengan user hanya 20. Oke, kalau itu sudah baku ya paket yang saya tampilkan tadi. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau lebih fleksibel, langsung ke 360 website. Nah, kalau Bapak dan Ibu buka 360 website nih, ini muncul ya Bapak dan Ibu aman ya. Nah, nanti dari sini Bapak dan Ibu buka pricing. Nah, ini bisa Bapak banyak sebenarnya pilihannya banyak. Cuma memang eee kita biar nggak terlalu banyak nih, kasih tahu ke Bapak dulu ada 3 paket dulu nih buat startup. Nah, pilihannya banyak sebenarnya, ada 4 concurrent sampai ada 1.000 concurrent sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya nggak baku tapi yang ini mentahan karena hosting-nya itu dari 3CX gitu. Kalau kita biasanya sorry, kalau ini nggak dapat hosting, kalau yang kanan ini dia hosting-nya dari 3CX, tapi kelemahannya nggak bisa, register SIP trunk ke lokal. Jadi Bapak dan Ibu harus, nggak bisa sih kalau ini kita udah coba nggak bisa, harus hosting-nya di Jakarta. Kalau gitu kita punya tuh di Jakarta, gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu kebingungan pakai hosting apa, nah nanti kita akan bantu. Misalkan Bapak dan Ibu mau, "Oh saya mau pakai harga website aja tapi hosting-nya Bapak siapin." Nah, ini kita bisa. Intinya adalah harga tadi adalah harga yang bisa kita, infoin startup-nya lah gitu. Mau Pak, sertifikasi Fatwil bagaimana registrasinya? Bisa langsung WhatsApp saya aja, Pak. Kalau Bapak tadi ada terima email atau WhatsApp dari saya, Mas Gusti atau saya, Pramudia gitu ya, Bapak bisa WhatsApp saya, Bapak mau sertifikat Fatwil ngambil, bisa, nanti kan saya bantu. Kita mau start minggu depan, bisa, nanti Bapak dan Ibu, dapat sertifikat atas nama Bapak. Ditandatangani oleh Fatwil langsung, gitu. Langsung WhatsApp saya aja yang tadi nomornya Bapak dan Ibu, nanti saya tampilin lagi nomor saya. Nanti saya bisa bantu Bapak dan Ibu untuk ambil sertifikasi. Apakah Fazil C600 tidak ada aplikasi WhatsApp ya? C600 sih tipe lama ya, sudah discontinue dari Fanfil. Tapi kalau WhatsApp setahu saya tidak bisa karena operasi sistem Android-nya sudah kadaluarsa. Saya lupa 4.2 kalau nggak salah kalau C600. Kalau sekarang tuh soalnya udah V67. Kalau V67 IP port Fanfil itu Android-nya sudah 9.0 gitu. Kalau C600 tuh kayaknya 4.2 deh kalau nggak salah. Fitur paging ada, Pak. Fitur paging, broadcast, multicast itu ada di 360. Bapak mau broadcast real time, jadi misalkan operator mau semuanya itu pengumuman ke semua extension, auto answer. Jadi misalkan Bapak dan Ibu mau semua langsung keangkat, bisa diatur di Funfield. Di 360. Bapak atau Ibu Eka mau nyetelin suara saatnya makan siang, bisa. Saatnya jam pulang, bisa. Gitu. Bisa, ada fiturnya. Fitur IVR pasti. IVR tekan 1, tekan 2, tekan 3. Bukan cuma itu. Ketika user tekan 1, Bapak Ibu mau nambahin lagi, kayaknya tekan 1 saya mau tambahin lagi mau tambahin tekan 1, tekan 2 lagi, mau ngerjain PBX saja. Bisa, karena ada namanya multi level IVR. Nah, 360 ada. Gitu. IVR ada, Pak, aman. Untuk PBX sih sebenarnya saya rasa 360 ini udah memenuhi lah ya gitu. Sambil saya nunggu Q&A sebentar, paling 2 menit lagi kita akan mulai kuis, kuis singkat karena kita selesai jam 3:30. Saya akan tunjukkan dari dashboard, ini ya, admin ya. Dari dashboard admin saya lupa password, saya coba login dulu. Sebentar, 3CX. 3CX, 3CX. CX. Sebentar, Bapak dan Ibu. Saya izin login dulu. Sebentar, dah. Oke. Saya sambil ada pertanyaan tadi ya kayaknya ya dari siapa nih? Bapak atau Ibu Eka. Oh iya, untuk satu extension bisa regis ke beberapa perangkat telepon. Bisa lebih dari satu, Pak. Kalau Bapak mau satu extension itu 2 perangkat itu bisa. Gitu. Namanya kalau salah hot desking ya. Oh bukan ya, kalau hot desking beda ya. Kalau itu oh Sipok ya, Sipok namanya. Itu bisa. Atau Bapak mau register juga tapi ring group juga atau ke extension lain itu bisa. Satu extension bisa register beberapa perangkat telepon. Tadi saya sudah login dashboard user ya. Saya akan tampilkan sedikit. Ini seperti ini. Oke. Nah mungkin kalau demo Bapak dan Ibu itu kita nggak bukain ininya karena kita biasanya bukainnya ini aja nih buat apa namanya aplikasi aja, aplikasi yang ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu nanti mau request, Pak Gerald saya mau dong lihat dashboard adminnya, nanti kita akan bukain Pak, tenang. Tapi defaultnya kita akan matiin dulu gitu. Nah ini dashboardnya Pak.
Ada sistem status, ada payback status, ada information license, dan lain-lain. Lalu ada payback status, di mana berapa extension yang up nih, ada berapa trunk nih, gitu. Call historinya gimana, gitu. Nah, usernya nambahinnya gampang nggak? Gampang, tinggal add aja, Pak. Tinggal kita masukin aja emailnya, nanti kita akan kirim ke email mereka, Pak. Gitu. Terus apakah provisioning? Ya, provisioning, Pak. Kalau Bapak di laptop atau di handphone, tinggal di-scan aja. Udah langsung provisioning, nggak perlu repot-repot harus remote, dikit-dikit remote atau harus datang ke orang, aman, Pak. Cepet soalnya kalau 3CX. User udah tuh, ini kurang lebih seperti ini gambarannya, Pak. SIP trunk-nya sama gitu ya, SIP trunk-nya bisa add SIP trunk juga gitu atau add gateway ya untuk Vibe gateway. Nah, sebenarnya Pak, ada WhatsApp sih sebenarnya. Cuma kalau WhatsApp itu 3CX itu masih terbatasnya adalah Meta itu ketat, Pak. Kalau Meta. Kalau Meta tuh kadang tuh nggak semua orang tuh bisa ini, bisa lolos. Karena kalau nomor kita integrasi tuh kadang ke-banned soalnya, Pak, nomor WhatsApp. Jadi kayaknya kita nggak menyarankan. Tapi bisa. WhatsApp ini maksudnya apa? WhatsApp ini maksudnya fitur chat. Jadi kalau fitur chat Bapak dan Ibu nanti bisa masuk ke dalam chat ini. Tapi kita belum menyarankan karena klien kita ke-banned terus nomornya. Jadi WhatsApp kayaknya kurang di Indonesia karena metanya sangat ketat. Nah, inbound rule-nya ada nih. Misalkan nih Bapak dan Ibu resepsionisnya mau ke arah mana? Agent siapa? Misalkan Pak Gerald resepsionis. Nah, itu bisa diatur di sini inbound rule-nya. Outbound rules-nya misalkan Pak Gerald tuh nggak boleh nelpon ke SLI, SLJ gitu ya. Atau misalkan hanya extension di divisinya aja. Bisa. Bisa diatur nanti dari admin. Nah, resepsionis juga bisa IVR nih. Gitu. Ring group yang tadi saya info, add paging nih. Bapak dan Ibu yang tadi ya. Paging ini bisa. Gitu. Nah, ini security-nya ya, security-nya macam-macam. Ada mungkin automatic global blacklist. Jadi ketika memang ada user yang atau hacker gitu ya, IP-nya tuh bisa di blacklist dari globalnya 3CX. Jadi mereka udah punya database IP-IP yang memang dicurigai sama mereka gitu. Lalu juga ada file challenge request, ada blacklist time interval juga gitu ya. Lalu ada namanya blacklist number juga ada Pak, blacklist number Pak. Gitu. IP blacklist juga sama. Nah, yang menarik adalah kalau Bapak dan Ibu di divisi atau di kantor Bapak dan Ibu, loginnya itu berulang-ulang. Nah, itu bisa diatur nih, bisa langsung di-block IP-nya, Pak, sementara. Nanti bisa dibukain lagi. Nah, itu security-nya, Pak. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya ya, Bapak dan Ibu. Misalkan kalau misalkan ada dashboard-nya. Oke, saya mungkin lanjut ke kalau ada pertanyaan langsung kita masuk ke kuis ya, biar kita langsung bisa main game. Ada pertanyaan lagi nggak sebelumnya? Dashboard call center seperti apa? Kalau dashboard call center kita belum aktifin ya, Bapak dan Ibu. Nanti mungkin secara singkat sih dashboard call center itu yang tadi saya ada gambarnya tuh Pak, yang kita cuma punya fotonya wallboard sih, karena kita belum aktifin di demo kita ya. Wallboardnya seperti inilah, 3CX wallboard nih Pak, kayak gitu. Untuk supervisor ya. Untuk agent kita belum. Nanti saya kumpulkan gambarnya Pak Eka. Mungkin bisa WhatsApp ke saya. Oke, untuk kalau pelatihan ada biaya atau tidak? Tidak, Pak. Jadi untuk pelatihan, tidak ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau training, untuk mau yang tadi saya mention tuh, yang Jos Gandos ya, Pak, ya, Pak Abdurrahman. Jadi yang tadi saya bilang nih, Pak, saya sempat mention nih, dapat sertifikat resmi, gratis tanpa dipungut biaya. Tidak ada aman, Pak. Kita akan terbitin sertifikatnya, nggak harus bayar dulu, Pak, sertifikatnya. Atau kayak, Pak Gerald dipercepat dong, Pak, biar nggak ada, kita nggak ada gitu. Kita langsung terjunin cepet, Pak, sertifikat. Gitu, gratis. Gitu. Mau datang ke kantor kita, mau main ke sini, monggo kita bisa. Atau mau di online bisa. Apakah bisa blok telepon spam? Bisa, Pak. Tadi saya sudah tunjukkan, namanya tadi tuh namanya apa ya? Saya lupa tadi ya. Namanya itu blacklist number ya, itu bisa. Gitu. Seperti ini Pak, caller ID-nya. Yang penting Bapak dan Ibu sudah ngaktifin caller ID ke Telkom atau ke provider. Oke, mungkin karena udah 15 menit saya lanjut ke game ya, biar cepat. Sambil nanti ini, apakah ada self learning video nggak atau modul learning? Ada sih self learning, maksudnya video-video ada Pak, ada semua. Jadi ada model ini ya, kayak tadi ya, buat belajarin fitur-fiturnya. Ada Pak. Nah, nanti kalau Bapak butuh WhatsApp saya aja, nanti saya share. Nah, sekali lagi WhatsApp saya di nomor ini ya. Sebentar, ini yang tadi WhatsApp saya di nomor, nanti saya share sih, Bapak dan Ibu di email. Atau nanti Bapak mau catat dulu nomor saya di sini. Kalau Bapak mau request akun demo, monggo WhatsApp saya. Kalau Bapak mau training, ambil sertifikat, WhatsApp saya. Kalau mau pertanyaan teknis,
Silakan WhatsApp saya. Saya welcome. Pokoknya Jos Gandos, Pak, biar kita bisa masarin 3 Oke ya, saya lanjut ke games ya. Yang menarik nih Bapak dan Ibu, games langsung aja ke games ya. Kita pakai Kahoot ya Bapak dan Ibu. Jadi siapinnya di sini. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung persiapin aja akses internet ke smartphone atau laptop. Bapak dan Ibu buka di Kahoot sampai muncul di Gamepin ini, Kahoot ini. Atau nanti saya akan tunjukin scan QR. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung scan QR. Saya langsung mulai ya. Di sini saya start dulu. Nanti Bapak dan Ibu tolong masukin namanya yang jelas ya atau nama lengkap gitu kalau bisa. Karena takutnya saya nggak ada informasi siapa namanya. Kadang ada yang namanya Pak Sambo, ada yang namanya Pak ini. Saya bingung tuh kalau kalau ini siapa ya saya bingung. Nah mungkin tambahin Pak kalau ada ini ya kalau nama lengkapnya. Jadi kita bisa ngasih hadiahnya tuh gampang gitu. Oke, ini soal questionnya sudah ada, semuanya sudah ada. Oke, sebentar. Saya mulai ya. Oke, saya start. Nah nanti masukin pinnya ya. Saya loading dulu game pinnya. Oke, nah pinnya 7989263 atau bisa di-scan layar tertera di gambar ini, bisa di-scan. Hadiahnya apa? Hadiahnya 3 orang pemenang top 3 penjawab teratas dapat headset seharga 500.000. Terus juga di bagian apa namanya top 4, top 5 dan sorry, top 4, top 5 dan top 6 itu akan dapat kalender. Gitu. Kalender 2024. Kalendernya nggak ngasal, kalendernya bagus. Top Marco Top. Jos Gandos ini. Headsetnya Jos Gandos ini. Ini sekarang saya juga pakai headset yang sama. Saya tunggu paling berapa ya? Biar cepat, agak cepat 5 menit kali ya. 18. Paling di 20 ya. Paling 21 deh. Saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu yang belum login. Login, ayo kita login dulu. Nah, terima kasih nama lengkap Pak biar kita tahu nih. Pak IC kalau ada IC, kalau ada nama lengkap lagi Pak, takutnya menang saya nggak tahu nama Bapak siapa. Oke, kita tunggu 2 menit sampai Bapak demo soalnya masih ada yang join, soalnya takutnya ada yang masih ketinggalan. Kodenya 7989263 atau bisa scan ya di gambar ini. Gitu. Oke. Siap. Ada lagi mungkin yang akan join nih. Kesempatannya lumayan ini. Kalau top 3 aja dapat headset 500.000 ini. Wah, masih ada yang menambah-nambah soal ini. Pak Reinhardt terbaru ini. Saya tunggu 1 menit. 1 menit 20 ya, wah masih nambah ternyata. Berarti saya tunggu 2 menit deh. Takutnya masih ada yang gagal soalnya Pak. Nah ini 1 menit deh. Kayaknya udah mulai turun ini. 1 menit, 1 menit. Saya hitung mundur ya, Bapak dan Ibu. Mungkin kalau ada chat, ada yang chat ada kendala ya. Tinggal buka di website aja atau scan QR yang ini bisa pakai kamera di headphone. Saya hitung mundur ya. Bapak dan Ibu nggak perlu setelah login, setelah masuk ke PIN nggak perlu ini lagi. Nggak perlu ngapain-ngapain, nanti tinggal ikutin aja ininya. Oh, sudah ada yang masuk lagi. Saya hitung mundur 60 detik. 60. Link Kahoot-nya. Oh, link Kahoot-nya sebentar saya. Link Kahoot-nya ada di www.kahoot.it. www.kahoot.it. Atau bisa scan aja, Pak. Nanti scan langsung masuk ke linknya nanti. Saya hitung mundur ya. 30 detik deh biar nggak kelamaan. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Kayaknya udah mulai udah semua kayaknya ya. Saya hitung 10 aja deh biar nggak kelamaan. 10, 9, 8, 7, 6. Ayo headset 500.000 untuk 3 orang pemenang. Oh masih ada lagi ternyata. 5, 4. Waduh ada lagi masih muncul ini. Saya jadi nggak enak nih Pak kalau saya hitung 10 deh lagi terakhir ya. Ini terakhir beneran ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya mulai ya. Saya start. Oke, kita mulai. Siap-siap. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah join. Loading, memang loading Bapak dan Ibu.
Tunggu sebentar. Oke, sudah mulai ya. Yang tidak termasuk dalam 4 fitur utama dalam 3CX yaitu, ini apa nih jawabannya nih? Yang tidak termasuk dalam 4 fitur utama yang tadi saya sudah jelaskan. Wah, apa ini ya? Wah, ada yang benar, 15, ada yang salah juga. Oke, next ya. Wah, ini sudah ada langsung grafiknya nih. Yoi, lanjut ya, Pak. Kuis lagi. Jika customer masih menggunakan trunk provider analog, perangkat apa yang perlu disiapkan user? A. Perangkat VoIP Gateway FXO. B. Perangkat VoIP Gateway FXS yang bawah. C. Router atau D. Switch Hub. Ayo yang mana ini? Wah, rata-rata benar nih Bapak dan Ibu ya. Rata-rata benar, rata-rata benar. Lanjut, jangan sampai waktunya kehabisan karena ini singkat-singkat sekali jawab ininya biar nggak terlalu lama. Pak, ini sementara unggul Pak Roman ini. Lanjut. Di bawah ini pernyataan yang tidak benar mengenai 3CX itu apa nih yang nggak benar nih? Yang satu, Pro license video conference dapat diakses 100 peserta. Yang kedua, ditentukan dari jumlah extension. Oh. Atau di on-prem cloud hosting bisa atau mobile app. Yang benar, yang nggak benar yang mana nih? Wah, ini kayak terlalu cepet ya kayaknya. Tapi semuanya bisa jawab sih. Tapi kayak terlalu cepet. Tapi ada nanti ada satu pertanyaan yang susah nanti mungkin 15 detik kalau nggak salah. Saya lanjut. Di manakah asal atau headquarter dari 3CX? Nah, di Citayam kah? Di Shenzhen? Di Beijing atau di Cyprus ini? Apa di Citayam ini? Wah, ini. Waduh, saya kira ada yang jawab Citayam ini. Ternyata nggak ada yang jawab Citayam. Lanjut, lanjut, lanjut. Waduh, Pak Budi Hartanto ini udah langsung balap ini. Oke, pertanyaannya kita buat santai dulu ya biar nggak pusing sedikit. Kuis dulu kita. Jika saya sendiri, kaki saya ada 4. Kalau berdua jadi 8. Siapakah aku? Eh, manusia, kursi, 2 orang manusia atau manusia dan kucing ini? Yang mana ini? Yoi, jawabannya kursi mayoritas ya. Benar. Kalau 4 kita orang, kalau 4 lagi kaki, kursi. Lanjut, lanjut, lanjut. Maaf nih pertanyaannya cuma dikit kok yang nyeleneh Pak. Ampun. Maafin kita Pak. Apa yang akan dikatakan kamera saat dia hendak mengambil foto? Wah, yang dikatain kamera apa ya? Nggak ngomong apa-apa, siap-siap, bersiap, atau senyum? Wah, nggak bicara. Kecepatan ya, Bapak dan Ibu kayaknya. Ntar saya ambil yang ini. Saya lanjut, saya lanjut, saya lanjut. Julukan kota batik. Nah, ini cepet nih kayaknya nih. Kota batik adalah kota untuk kota mana nih? Bandung, Yogyakarta, Pekalongan, Surakarta. Wah, cepet banget ya. Langsung Pekalongan ya. Lanjut. Tinggal berapa soal lagi nih? Tinggal 6 soal ya? Tuh 7 soal. Kenapa anak kucing dan anak anjing suka berantem? Berebut makanan, cari perhatian karena berbeda spesies atau namanya juga anak-anak? Wah, cepet 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 ternyata. Namanya juga anak-anak ya, Pak. Anak kecil berantem terus, anak anjing, anak kucing. Hewan apakah pada gambar ini? Hewan apa ini ya? Bisa kucing, burung elang, atau tikus ini? Ya, jawabannya burung hantu salah, Pak. Jawabannya kucing. Jawabannya kucing, Pak. Maaf, maaf nih, Pak. Emang nggak tahu emang dari sananya emang gak unik, Pak. Agak error ini sistemnya. Kenapa mukanya kucing ya? Wah, banyak yang salah itu bagian itu tuh. Nah, oke pertanyaan serius lagi ya. Maaf, maaf, Pak. Jadi pertanyaan yang bercanda. Biar nggak terlalu tegang. IP phone tipe apa nih? Pada gambar di bawah ini, Pak. IP phone Fanfil apa nih, Pak? V62, X7A, X5U, atau V67? Wah, bener, Pak. V67. Oke, lanjut nih. Yang memimpin nih Pak Budi, Pak Reinhardt, sama Pak Fabian ini. Kuis lagi. 3 lagi pertanyaan, Pak. Headset Fanfil, 2 stereo. Nanti ada double point, Pak, nanti. Pertanyaan habis ini double point. Ini namanya apa tadi nih? Pak, yang ada 2 ya, stereo, Pak. Iya. Oke, lanjut. Oke, 14. Di bawah ini merupakan IP phone intercom Fanfil support Android. Android yang mana nih, Pak? X7A, V67, IP phone atau intercom? I57 atau semua benar? Kalau udah familiar sama IP phone Fanfil sih, Pak, kalau ini.
Oke, semua benar. Banyak nih mainstream-nya udah familiar kayaknya nih sama Funfield ya. Double point. Apakah video conference 3CX bisa live via YouTube? Double ini. Bisa nggak ya kita live streaming game gitu pakai 3CX gitu, meeting gitu, event? Iya, ada satu yang jawab enggak nih, Pak. Jawabannya true. Wah, ini kayaknya terakhir nih kayaknya nih. Tapi double point terakhir nih, nomor satu masih Pak Budi nih. Nomor 16, terakhir, double point. Penjelasan yang benar mengenai fitur call center 3CX untuk wallboard. Nah, wallboard ini apa nih, Pak nih? Apakah tampilan menempelkan informasi? Apakah laporan panggilan? Apa memberikan notifikasi atau menerima panggilan dari agent? Nah, jawabannya benar. Jawabannya apa? Jadi wallboard itu adalah tampilan yang menampilkan informasi secara real time untuk kinerja call center. Gitu. Oke, kita lihat ya Pak ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat ini saya, tampilan website saya. Oke, nomor 3 ada Febian. Nomor 2 ada IC. Wah, IC saya kayaknya perlu tahu nih namanya siapa nih IC nih Pak. Tolong chat di chat ya. Pak IC siapa ini? Nomor 1 Pak Budi Hartanto. Oke Pak Budi, selamat. Selamat selamat selamat. Nanti kita kirim Pak, 3. Nanti ada top, ininya juga ya, top 4 dan 5-nya. Nanti kita bisa bisa kirimin kalender ya. Nanti saya akan tambahin sih kalender ini nanti ke beberapa. Sebentar, view report-nya. Oke, siap ya Pak ya. Saya lanjut sedikit, eee, ke bagian ini ya, Bapak dan Ibu ya, ke presentasi tadi. Jadi, sekali lagi Bapak dan Ibu kalau misalkan butuh training, butuh demo account, butuh, ini atau tadi Bapak dan Ibu mau konfirmasi pemenang ya, dapat headset 500.000, terus dapat kalender untuk 6 nanti kalender nanti saya kirimin, kayaknya tadi list-nya nggak ada. Paling 3 teratas tadi beberapa nama sama IC tadi, Bapak IC, tolong, WhatsApp ke saya 0812 9770 0872. Kalau Bapak mau training, Bapak orang teknis, Bapak mau sertifikat resmi, bisa WhatsApp ke saya, gratis. Kalau Bapak mau informasi presentasi lengkap, bisa WhatsApp ke saya. Kalau Bapak mau demo account, gratis. Bapak mau 5 orang, 6 orang, gratis, Pak. Tinggal WhatsApp ke saya nanti saya kirimin by email, gitu. Oke ya, Bapak dan Ibu sekalian, nanti pertanyaan Pak Jun juga tadi Mas Gusti akan jawab, tadi kita akan, sudah list, pertanyaannya apa aja yang mungkin belum kejawab pada sore hari ini. Oke, mungkin sudah 15.30, kalau Bapak dan Ibu mau join di hari Jumat, Bapak dan Ibu bisa join lagi, sama sih sebenarnya topiknya. Kalau Bapak Ibu kita tenang Bapak dan Ibu, kita ada channel YouTube, ada rekamannya, nanti kita akan upload, sama ada beberapa materi yang mungkin webinar-webinar kemarin kita tayangin di YouTube, Pak. Jadi kalau YouTube-nya itu ada di, ruang VoIP. Jadi kalau webinar sebelumnya itu saya sudah cantumin di, website, sorry, di YouTube kita. YouTube kita tuh sudah ada videonya, jadi video-video webinar kita akan tampilin di sini. Dan juga, untuk webinar hari ini kita akan upload di sini, lalu yang terakhir adalah, apa namanya, Bapak dan Ibu bisa bergabung di event selanjutnya. Kita rencana tiap bulan sekali, Pak, Bapak dan Ibu. Jadi tiap bulan ada hadiah menarik, ada webinar menarik sama Bapak dan Ibu dapat informasi, gitu. Oke kalau gitu. Jadi mungkin, karena udah pas banget 15.30 kita nggak, molor ya, eee, alhamdulillah puji Tuhannya kita nggak tepat waktu. Jadi saya, Gela Pramudia bersama rekan saya Mas Dika dan Mas Gusti, mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi dan waktu Bapak dan Ibu, bisa menyempatkan waktu, bisa join event kita, hari ini. Ditunggu kita akan share event-event selanjutnya tiap bulan sekali, dan juga kalau Bapak dan Ibu mau ikut event 3CX besok Jumat bisa daftar lagi di, Google Form yang sudah saya sediakan, gitu. Paling sih itu dari saya, cukup. Nanti kalau ada pertanyaan lanjut bisa WhatsApp ke saya ke nomor 0812 9770 0872 atau Bapak bisa hubungi ke WhatsApp yang tadi sempat, informasi ke Bapak terkait dengan, link meeting gitu ya, gitu. Oke ya, saya tutup, saya izin akhiri meeting hari ini, tenang Pak, rekaman dan, suara dan sorry, rekaman video dan, presentasi akan saya share habis ini, gitu. Saya akan upload di YouTube segera, setelah di ini. Oke, saya izin, pamit, sebelumnya. Oke, terima kasih atas, ininya.
Oke, sudah WA. Terima kasih, Pak. Sambil, bisa di ini, saya akan bentar lagi saya end dulu recording-nya. Oke, setelah selesai, end meeting, saya